selama ini yang didengungkan ya, termasuk kebanyakan masyarakat lah, solusi untuk permasalahan yang terjadi melanda saudara kita di Palestina adalah dengan perdamaian antara dua negara ini ya. Mereka mengakui bahwasannya harus pakai jalur damai ya. Padahal selama ini ya sudah berapa kali perjanjian damai itu dijalankan, tapi kan mereka tidak pernah indahkan ya poin-poin yang ada dalam perdamaian itu. Berapa kali gencatan senjata, tapi mereka tetap melakukan serangan-serangan secara kecil-kecilan bahkan besar-besaran terhadap saudara kita. Berarti solusi perdamaian ini adalah ya, bukan solusi tuntas gitu, bahkan hanya sementara saja gitu kan. Terus gimana Ustaz? Apakah ada solusi lain selain dari ini Ustaz ya? Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan permasalahan umat Islam hari ini, bukan hanya Palestina ya, bagaimana Irak, Afghanistan, kita melihat sangat kompleks lah ya. Jadi wabil khusus tentu Palestina hari ini. Jadi solusi dua negara tentu sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah, karena ini bukan solusi tuntas ya. Jadi solusi dua negara itu adalah solusi yang naif ya, tidak akan mungkin bisa ya. Karena bagaimana mungkin misalnya kita usulkan solusi dua negara, namun satu sisi orang yang dijajah, di sisi lain yang satunya adalah penjajah. Nah, maka solusi yang memang yang harus diambil oleh kaum muslimin ya adalah bagaimana mengusir penjajah itu gitu ya. Jadi kalau kita bilang solusi dua negara, sama saja melegitimasi kependudukan atau melegitimasi adanya negara Israel ya. Jadi menyebut negara saja tidak pantas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terus solusinya apa? Kuncinya. Nah, solusinya adalah bagaimana seperti ketika umat Islam masih satu tubuh ya. Ya, bagaimana kurang lebih secara fakta sejarah, secara empiris membuktikan bahwa umat ini pernah bersatu dalam naungan institusi. Sehingga disitulah ya kurang lebih 14 abad lamanya umat Islam hidup dalam naungan Islam yang dalam naungan kepemimpinan Islam yang kita sebut namanya khilafah. Nah, di mana di dalamnya akan diterapkan syariat Islam secara menyeluruh, dan ketika umat Islam berada dalam naungan ini sudah terbukti kurang lebih 13 abad umat Islam terjaga akidahnya, terjaga kehormatannya, hartanya, nyawanya, darahnya, sehingga tidak seperti hari ini ya, bisa dibayangkan begitu mudahnya darah kaum muslim ditumpahkan, sehingga kata Allah di mata kata Rasulullah, di mata Allah itu hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada terbunuhnya kaum muslimin satu jiwa. Begitu berharganya nyawa kaum muslimin, sehingga ini sangat menjadi perhatian khusus kepada kaum muslimin bahwa solusi tuntas persoalan Palestina hari ini untuk membebaskan Baitul Maqdis hari ini adalah khilafah dan jihad fisabilillah. Bicara tentang khilafah ya, pasti yang terjadi adalah pesimis dari masyarakat ya. Sekarang kan khilafah itu kan sudah masa lalu ya. Dan khilafah itu sulit gitu. Memang benar khilafah itu menyatukan seluruh kaum muslimin ya. Tapi apakah bisa terjadi kembali khilafah itu Ustaz? Ya, ini banyak pertanyaan. Iya, ini merupakan janji Allah dan Rasulnya ya. Kepemimpinan kaum muslimin akan memasuki 5 fase ya. Yang terakhir ini adalah fase khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, yaitu summa takunu khilafah ala minhajun nubuwah tadi. Itu memang janji Allah. Memang janji Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal bagaimana kontribusi kita untuk menjemput janji Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, sehingga artinya ketika Islam tegak di bawah naungan khilafah, itulah yang akan memberikan kebaikan bagi seluruh penjuru alam. Iya. Jadi kalau sudah Allah yang mengatakan berarti ya sudah pasti akan terjadi gitu ya. Ini merupakan janji Allah.